Marhaban pemimpin FPI, Allah Allah, disambut prajurit TNI, Allah Allah. Marhaban ahlan wa sahlan, marhaban Habib Rizik Syihab. Takbir, Allahu Akbar. Prabowo bantu prajurit TNI AU pengagum HRS. Ia sudah bebas. TNI itu dekat dengan Habib dan ulama. TNI itu yang mendirikan adalah para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, tentunya kita bersyukur ya. Saya tanya gimana kira-kira ini keputusannya bagus atau tidak, kan begitu. Atau masih ditunda lagi atau lama lagi, tapi beliau kok optimis ya, dan tapi beliau belum yakin. Jadi dari segi hukum sebetulnya memang harus dibebaskan. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampu, kita bisa bantu. Ya, saya merasa itu kehormatan dan kewajiban. Ya, itu memang mungkin saya dididik seperti itu ya oleh orang tua saya. Jadi kalau bisa bantu, kita wajib membantu. Kalau kita mampu dari segi kondisi keadaan, dari segi jaringan ya. Jadi itu masalahnya masalah kondisi dan kemampuan ya. Kalau saya pada saat itu pada saat diminta saya mampu, saya tentunya wajib membantu. Merasa kewajiban ya, merasa kehormatan untuk bisa membantu. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج زادهم خزنتها ألم يعدكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Yang sebetulnya tidak bersalah begitu. Jadi ini kehormatan ya. Jadi ini saya menjawab itu. Bagi saya sudah menjadi semacam apa ya, semacam kewajiban dan kehormatan gitu. Tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk memberi pelayanan yang baik ya, kita harus mungkin mencari sistem yang lebih canggih ya, lebih menyeluruh untuk membantu mereka ya. قل أرأيتم إن أحلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Prabowo bantu prajurit TNI AU pengagum HRS. Ia sudah bebas. TNI itu dekat dengan Habib dan ulama. TNI itu yang mendirikan adalah para ulama. Serka BDS akhirnya dilepas usai ditahan karena sambut kepulangan Habib Rizik, Gelora.co. TNI Angkatan Udara telah menyelesaikan penggalian informasi terhadap Serka BDS. Prajurit TNI itu diketahui sempat dimintai keterangan lantaran videonya bernyanyi memberikan sambutan untuk Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizik Syihab viral. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Marsma Fajar Andrianto menuturkan, sebelumnya yang bersangkutan telah ditahan selama 2 hari oleh polisi militer Angkatan Udara. Pengambilan data itu sudah, jadi dia sekarang dikembalikan ke rumah dulu sambil diawasi, didalami kemarin keterangan yang sudah diambil, tuturnya. Fajar menuturkan, keputusan dikembalikannya Serka BDS ke rumah lantaran hal yang telah dilakukannya tidaklah berbahaya. Untuk sanksi yang akan diberikan, Fajar tidak bisa mendetailkan lantaran itu bukan menjadi bagian tugasnya. Sekarang dia sudah kita lepas. Dalam arti bukan dilepas bebas gitu. Kita kembalikan karena memang tidak ada sesuatu yang membahayakan. Keterangan apa? Ini kan ada di pihak intelijen. Ya, saya belum bisa terangkan di sini. Setelah itu kan baru akan ada rapat untuk sanksi apa yang dikenakan, tutur dia. Dalam video berdurasi 25 detik, Serka BDS berkata bahwa kepulangan Rizik Syihab disambut oleh prajurit TNI. Selain pemulangan Habib Rizik, Prabowo juga disebut minta pendukung dibebaskan. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto meminta kepada pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditahan karena terjerat kasus hukum sebagai syarat rekonsiliasi usai Pilpres 2019, selain mengajukan pemulangan Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani melalui akun Instagram fraksi Gerindra, Jumat 13 November. Tak hanya pemulangan Rizik Syihab, Prabowo juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditangkap karena terjerat kasus hukum. Demikian keterangan. Ketika Pilpres 2019 lalu, sejumlah tokoh pendukung Prabowo diketahui ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah kasus berbeda. Mereka antara lain mantan Danjen Kopassus Baijenpan Sundarko, mantan Kepala Staf Kostrad Kiflan Zain, mantan Kapolda Yosyan Jakob, kemudian Bahtiar Nasir yang ditetapkan sebagai pencucian uang, dan Egy Sujana yang terjerat kasus tersangka makar. Kasus-kasus hukum para tokoh tersebut tetap berjalan hingga hari ini. Meskipun tak terdengar lagi, Kiflan Zain telah dibawa ke pengadilan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu didakwa atas kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam. Sementara kasus Sunarko sudah dilimpahkan Polri ke Kejaksaan. Sedangkan kasus yang menjerat Sofyan Jakob, Bahtiar Nasir, hingga Egy Sujana belum jelas kelanjutannya. Mereka juga sudah ditangguhkan penahanannya, sejumlahnya, dan sebelumnya Muzadi menyebut Prabowo memiliki peran atas kepulangan Rizik ke Indonesia. Yang menyatakan kembalinya Habib Rizik yang sejak 2017 berada di Arab Saudi itu merupakan salah satu syarat dari rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Ya, keseluruhan pemulangan Habib Rizik Syihab bukan hanya itu, tapi keseluruhan bukan hanya itu. Kemarin kan banyak ditahan ratusan orang, lagi diproses-proses. Ya segala macam lah ya, ujar Muzani. Muzani mengatakan pertemuan antara Prabowo dan Jokowi yang menjadi langkah awal rekonsiliasi juga harus dilihat sebagai proses istilah atau perdamaian proses islah. Kata Muzani, tak dapat terjadinya jika masih terdapat dendam dengan tengah masyarakat.
Ia pun mengingatkan agar proses rekonsiliasi tak menjadi sekedar wacana dan dagangan politik. Rekonsiliasi tidak mungkin terjadi kalau kemudian suasana dan pikiran itu juga terjadi. Suasana itu harus diredakan, harus dikendurkan, sehingga islah itu menjadi sesuatu yang kuat, kata Muzani. Gerindra klaim Prabowo berperan di balik kepulangan Habib Rizik. Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Ketua Umum Parpol tersebut, Prabowo Subianto, memiliki peran atas kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab ke Indonesia. Muzani menyatakan kembalinya Habib Rizik yang sejak 2017 berada di Arab Saudi itu merupakan salah satu syarat dari rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Hal tersebut diungkap lewat akun Instagram fraksi Partai Gerindra yang terverifikasi Jumat 13 November. Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya mengajukan kepulangan pimpinan Pro Pembela Islam FPI Rizik Syihab ke tanah air sebagai syarat rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Demikian keterangan gambar yang diunggah Instagram tersebut. Muzani tak membantah saat ditanya apakah Prabowo Subianto telah mengajukan syarat tersebut ke Presiden Joko Widodo. Sambung pernyataannya, bukan hanya kepulangan Habib Rizik, disebutkan Prabowo pun meminta pembebasan sejumlah tokoh pendukungnya yang ditangkap karena terjerat kasus hukum. Ya, keseluruhan pemulangan Habib Rizik Syihab bukan hanya itu, tapi keseluruhan bukan hanya itu, kemarin kan banyak ditahan ratusan orang, lagi diproses-proses. Ya, segala macam lah, ujar Muzani dalam pernyataannya yang dikutip dari akun @fraksi Partai Gerindra tersebut. Selain itu, Muzani mengatakan pertemuan antara Prabowo dan Presiden RI Joko Widodo sebagai langkah awal rekonsiliasi juga harus dilihat sebagai proses islah atau perdamaian. Proses islah, kata Muzani, tidak dapat terjadi jika masih terjadi dendam di tengah masyarakat. Islah yang sekarang harus dilakukan itu harus meniadakan dendam. Harus meniadakan bahwa saya pemenang dan kamu yang kalah. Saya penguasa, kamu yang dikuasai. Saya yang benar, kamu yang salah. Sehingga islah itu tidak akan terjadi dalam dendam yang seperti itu masih terjadi. Kata Muzani, rekonsiliasi tidak mungkin terjadi kalau kemudian suasana dan pikiran itu juga terjadi. Suasana itu harus diredakan, harus dikendurkan, sehingga islah itu menjadi sesuatu yang kuat. Sambung anggota DPR fraksi Partai Gerindra. Habib Rizik Syihab, ulama lebih tinggi dan mulia dari oposisi. Imam Besar Front Pembela Islam FPI Muhammad Habib Rizik Syihab membandingkan perbedaan antara ulama dengan oposisi. Dijelaskan bahwa oposisi dan bukanlah ulama melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang buruk. Oposisi seringkali memposisikan diri segala keputusan pemerintah, baik atau tidak baik, dia protes, dia serang. Jadi keputusan pemerintah yang baik pun kadang diprotes juga, itu oposisi, kata Habib Rizik dalam sebuah pengajian yang viral di media sosial Sabtu 14 November. Sementara ulama, lanjut Habib, para ulama mengapresiasi, menghargai, berterima kasih dan mendoakan keputusan pemerintah yang baik. Tidak semua dipukul rata, yang dikritisi hanya yang merugikan umat dan negara. Keputusan yang tidak baik, yang merugikan rakyat, yang merusak agama, yang bisa menghancurkan negara wajib untuk kita kritisi, tegas dia. Dengan demikian, Habib Rizik menegaskan bahwa ulama itu lebih tinggi dan mulai ketimbang oposisi. Kenapa? Karena mata ulama jeli. Dengan ilmunya saja bisa dibaca itu keputusan baik diapresiasi, ini keputusan jelek dikritisi, imbunya.